Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dengerin film semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberikan kebaikan. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film India yang terbaik yang sangat seru sekali. Sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini hanya di dengerin film and let's go. Sekelompok orang yang diduga perampok sedang menyandra pemilik rumah. Pihak kepolisian sudah ada di lokasi. Polres tempat Samir meminta para perampok untuk keluar menyerahkan dirinya. Tim negosiator bergerak cepat membaca situasi. Negosiator yang dikenal handal yaitu Faisali meminta izin kepada Samir untuk berbicara dengan para perampok itu. Tapi Samir tidak mengizinkan Faisali terlibat di dalamnya. Nah, ternyata pasukan khusus sudah mengepung rumah mewah itu untuk melakukan operasi mereka. Faisali meminta diberi untuk kesempatan 30 menit saja. Apabila para perampok tidak menyerah, pasukan khusus bisa mengambil tindakannya. Akhirnya Samir mau memberi izin kepadanya. Faisali mulai berbicara dengan pihak perampok itu menggunakan mikrofon. Dia pun berjanji akan membantu para perampok melarikan diri asal Sandra tidak disakitinya. Nah, semua senjata yang dimiliki oleh Faisali dilepas agar diizinkan masuk ke rumah. Rupanya hanya ada 2 perampok. Mereka menyandra pemilik rumah yang sedang hamil besar. Wanita itu terlihat sangat ketakutan dengan pisau di lehernya. Para perampok itu pun menginginkan helikopter untuk bisa pergi dari sana. Faisali berjanji akan segera membawa helikopter itu. Tapi pasukan khusus justru datang dan bergerak di tengah negosiasi itu. Para perampok pun jadi panik. Faisali kesulitan menangani situasi itu. Samir memberikan perintah untuk mulai menembak. Seorang perampok terkena peluru. Permintaan Faisali agar menahan tembakan tidak digubris. Shoot! Pasukan khusus tetap memaksa masuk ke dalam rumah. Mereka pun menembakkan asap untuk mengganggu penglihatan perampok itu. Faisali bangkit untuk meriksa sekeliling. Tetapi kedua perampok itu ditemukan telah terbunuh. Sedangkan Sandra dalam kondisi sekarat dengan pisau luka di lehernya. Faisali pun berteriak meminta bantuan. Sayangnya wanita itu secara perlahan menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Faisali. Kematian Sandra bersama bayi di dalam kandungannya membuat Faisali merasa sangat bersalah. Seharusnya Sandra masih bisa diselamatkan. Keesokan paginya semua media ramai memberitahukan peristiwa itu. Media-media begitu kompak menyebut perampok telah membunuh seorang ibu rumah tangga. Faisali memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia tidak ingin lagi melihat Sandra meninggal di depan matanya. Tetapi Samir tidak mau menerima surat pengunduran dari itu. Faisali meminta untuk mempertimbangkannya kembali. Tetapi Samir tidak mau menerima surat pengunduran diri itu. Faisali pun diminta untuk mempertimbangkan kembali bagaimanakah keputusannya. 3 bulan kemudian beberapa orang penting diculik oleh 3 pria bertopeng. Para korban merupakan pejabat, pengusaha, politisi, dan lain sebagainya. Nah, kasus penculikan ini menjadi atensi serius bagi pemerintah negara. Kepolisian meminta menyelesaikannya dalam waktu 24 jam. Kepala Petugas Keamanan Sekretariat Negara, Anan, diberikan tanggung jawab untuk segera menangkap para penculik itu. Kasus ini tidak boleh bocor ke publik. Sementara itu, Faisali masih menunggu surat pengunduran dirinya disetujui. Tiba-tiba, rekannya Risi datang membawa informasi penting. Faisali dipanggil oleh Sekretaris Utama Negara. Baru kali ini Faisali dipanggil Sekretaris Utama. Mereka langsung berangkat ke kantor Sekretaris Negara. Situasi di sana terlihat sangat tegang. Kedatangan Faisali dan Risi disambut oleh Sekretaris Negara. Faisali belum mengerti apa yang telah terjadi. Dia sudah ditugaskan menerima panggilan video call dari penculik. Petugas khusus tim negosiasi mengaku tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Ketika video call, penculik mulai menunjukkan wajahnya. Dia mengaku bernama Gotsi. Sorot matanya terlihat tenang namun mematikan. Faisali berusaha untuk meladeni Gotsi secara profesional. Situasi jadi tegang ketika Gotsi menunjukkan salah satu sandranya. Dialah Samir yang merupakan atasan dari Faisali. Gotsi ingin menembak Samir. Untungnya Faisali bisa menenangkan Gotsi. Gaya Faisali disukai oleh Gotsi.
Faisali pun mulai menanyakan tujuan Gotsi melakukan penculikan, tapi Gotsi belum mau membicarakannya. Dia justru mengakhiri video call. Faisali bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu sekretaris juga tidak mau menjelaskan secara rinci. Dia hanya meminta Faisali menangani Gotsi dengan baik. Pasukan khusus sedang bekerja untuk melacak dan menangkap Gotsi. Faisali harus bisa mengulur-ngulur waktu. Gotsi kembali menelpon. Kali ini Gotsi meminta untuk dihadirkan seorang pejabat. Faisali bersedia memenuhi itu, tapi dia ingin melihat Samir terlebih dahulu. Gotsi menunjukkan kondisi Samir yang sedang pingsan. Rupanya Samir telah dihajar oleh Gotsi hingga tidak sadarkan diri. Gotsi pun membangunkan Samir dengan menamparnya berkali-kali. Faisali berteriak meminta Gotsi untuk berhenti. Apabila Gotsi masih bertindak mengerikan seperti itu, Faisali mengancam akan pergi meninggalkan ruangan itu. Gotsi pun mau mendengarkan Faisali. Dengan tenang, Kabi meminta Faisali untuk menghadirkan Menteri Perindustrian Panakum. Menteri itu harus ada 1 jam lagi. Petugas bergerak cepat menjemput menteri tersebut yang sedang asik memancing di tengah danau. Pani terlihat tenang saat video call dengan Gotsi. Bahkan ketika dua sandera diperlihatkan, Pani masih bisa bercanda. Salah satu sandera yaitu Kesava Raul sudah dikenal baik oleh Pani Kumar. Pani menyebut Kesava seorang pengusaha yang memiliki 16 perusahaan dengan 11.266 pekerja. Omsetnya bisa mencapai 300 miliar per tahun. Pani Kumar bisa menjawab semua pertanyaan Gotsi dengan lancar. Tapi tiba-tiba Gotsi berteriak marah. Pani dianggap berbohong. Gotsi pun menembak lutut Kabi agar Pani Kumar bicara jujur. Jujurlah sekarang, katanya. Jika masih berbohong, istri dan anak-anakmu yang ada di Amerika akan saya culik, ancam Gotsi. Pani pun terpaksa bicara jujur. Dia mengungkapkan bahwa semua perusahaan milik Kesava hanya perusahaan palsu, alias ada di atas kertas saja. Perusahaan-perusahaan palsu itu digunakan sebagai tempat mengumpulkan uang korupsi. Faisali kaget mendengarnya. Tim negosiasi langsung membawa Pani Kumar keluar dari ruangan. Gotsi sangat marah karena Pani sempat berbohong. Faisali berusaha menenangkan Gotsi agar tidak menggunakan pistol. DJP Barat ikut berbicara meminta Gotsi tidak menyakiti Sandra. Gotsi pun mengingatkan kepada DJP untuk diam saja. Belum saatnya Gotsi bicara dengan DJP. Tapi DJP pun terus nyerocos. Akhirnya Gotsi pun emosi dan menembak Samir. Faisali pun shock melihat atasannya telah ditembak mati. Semua itu gara-gara DJP Barat. Faisali sangat kecewa. Seharusnya DJP tidak ikut campur. Faisali merasa ada banyak hal yang disembunyikan dari dirinya. Kepala petugas keamanan, Anan pun muncul untuk mengambil alih kasus tersebut. Dia masuk ke ruangan, negosiasi dan berbicara dengan Gotsi. Sekali lagi Gotsi enggan berbicara kecuali dengan Faisali. Anan diminta pergi karena tidak dibutuhkan. Kata-kata Gotsi membuat Anan terpancing emosi. Dia meminta Gotsi membebaskan semua sandera. Lepaskan sandera, maka kami akan mengampunimu, katanya. Jika tidak, pasukan khusus akan menghancurkan tempat itu. Tetapi Gotsi tidak suka diancam. Gotsi justru menusuk Safa berkali-kali dengan pisau. Saya berbicara untuk terakhir kalinya, katanya. Silahkan kamu pergi. Saya hanya akan berbicara dengan Faisali, ujar Gotsi. Anan masih saja tidak mau patuh sehingga Gotsi kemudian menunjukkan sandera lainnya yaitu Menteri Keuangan, Manik Rao yang juga paman dari Anan. Gotsi akan membunuh Manik Rao jika Faisali tidak kembali ke ruangan. Manik Rao pun meminta Anan mematuhi semua ucapan Gotsi. Anan terpaksa patuh demi keselamatan pamannya. Apalagi posisinya saat ini sebagai kepala petugas keamanan adalah berkat bantuan dari sang pamannya. Anan mengalah tapi diam-diam dia sedang memburu keberadaan Gotsi. Pasukan khusus sudah bergerak untuk melacak lokasi Gotsi. Sementara Faisali sedang sibuk dengan timnya untuk mengetahui identitas asli dari Gotsi. Berdasarkan informasi yang didapat, wajah Gotsi tercatat sebagai pengusaha besar bernama Viswan Ramachandra. Faisali tidak mengerti penyebab dari miliarder ini yang berbisnis di London itu berubah menjadi Gotsi. Citra datang mengajak Faisali ke ruangan karena Gotsi memanggilnya. Faisali sejak awal Gotsi hanya ingin bernegosiasi dengannya. Itulah sebabnya dia dipanggil kembali. Faisali bertambah bingung dengan sosok Gotsi. Dia tidak mengerti alasan dari Gotsi hanya ingin berbicara dengannya. Hal itu ditanyakan langsung kepada Gotsi. Tetapi pertanyaan dari Faisali tidak mau dijawab olehnya. Gotsi akan menjelaskan semuanya apabila Faisali menghadirkan anggota parlemen, Aj Sarati.
Sekretaris negara pergi menjemput As-Sarati yang sedang bersama ketua menteri. Semua pejabat tinggi juga ada di sana membicarakan penculikan yang dilakukan oleh si Gotsi ini. As-Sarati pun datang ke ruangan bernegosiasi, didampingi dengan Faisali. Rupanya Sarati dan Gotsi sudah saling mengenal. Gotsi diminta mengakhiri drama penculikannya karena bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Sikap lembut dari Sarati membuat Gotsi muak. Padahal masalah yang terjadi karena ulah dari Sarati sendiri. "Kenapa Anda membunuh banyak orang? Kenapa Anda membunuh Salini?" tanya Gotsi kepadanya. Sarati mengaku tidak mengerti dengan pertanyaan Gotsi. Sarati juga tidak mengenali Salini. Begitu pula dengan Faisali yang baru saja mendengar nama Salini. Gotsi kemudian berbicara tentang peristiwa yang terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Saat itu semua media memberitakan kasus perampokan yang menewaskan seorang wanita hamil. Faisali jadi teringat saat dia menjadi negosiator aksi perampokan itu. Pada saat baku tembak, Sandra dibunuh oleh perampok. Para perampok juga dibunuh oleh polisi. Pernyataan Faisal langsung dibantah oleh Gotsi dengan menunjukkan salah satu sandranya. Faisali terkejut melihat wajah Sandra yang merupakan salah satu perampok. Padahal perampok itu sempat ditemukan tewas di TKP. Gotsi mengungkap fakta sebenarnya. Ternyata perampok hanya modus untuk membunuh istri Gotsi. Ya, wanita hamil bernama Salini itu adalah istri Gotsi. Salini dibunuh oleh orang kiriman Sarati. Semuanya dilakukan secara terencana, termasuk keterlibatan Samir. Sarati membantah tuduhan dari Gotsi, tapi orang yang dikirimi sudah mengakuinya. Oleh karena itu, Gotsi menuntut DJP Barat untuk menangkap Sarati. DJP pun berjanji akan memenuhi itu. Tentu saja janji DJP hanya omong kosong. Faisali baru mengerti alasan Gotsi menculik dan membunuh Samir. Faisali jadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Gotsi. Kisah Gotsi pun berawal dari acara World Business Summit atau pertemuan bisnis dunia yang diadakan di India. Gotsi alias Viswan Ramachandra menghadiri acara tersebut. Viswan sangat dihormati karena telah menjadi pengusaha besar di London, Inggris. Setelah acara selesai, Viswan ditemui oleh Menteri Perindustrian Fani Kumar, anggota dari Parlemen Sarati, dan Kementerian Keuangan Manikra. Para pejabat itu sangat bangga dengan Viswan yang tercatat sebagai miliarder pembayar pajak tertinggi di London. Jumlah karyawan Viswan yang mencapai 18.000 orang membuktikan kesuksesannya. Oleh karena itu, Viswan diundang untuk mengembangkan bisnis di negara bagian tengah dan Andhra Pradesh. Para pejabat itu memastikan akan mendukung penuh investasi Viswan untuk membuka lapangan kerja baru. Tapi Viswan tidak tertarik. Dia sudah nyaman berbisnis di London. Viswan kemudian pergi untuk menghadiri acara reuni yang diadakan oleh teman-teman SMA-nya dulu. Anak buahnya dilarang ikut karena acara pribadi. Suasana alam di kampung halaman membuat Viswan semakin rindu dengan teman-temannya. Sudah 15 tahun, Viswan tidak pernah bertemu dengan mereka. Baru kali ini dia memiliki kesempatan. Dalam perjalanan, Viswan melihat salah satu seorang sahabat lamanya yaitu Taram yang sedang mengendarai motor untuk pergi ke lokasi reuni. Viswan yang mengendarai mobil mewah tidak enak hati untuk menyapanya. Biasanya orang-orang akan pamer akan kesuksesannya saat bertemu teman-teman SMA-nya. Tapi mudah-mudahan para penonton di channel ini tidak ada yang seperti itu. Kita lanjut lagi. Tapi tidak dengan Viswan. Dia justru menyembunyikan mobilnya. Jas dan kacamatanya juga dilepas. Agar apa? Agar terlihat seperti orang biasa. Viswan pura-pura berjalan kaki mencari tumpangan. Wajah Viswan masih bisa dikenali oleh si Taram. Dengan senyum sumringah, Taram pun tiba-tiba meninggalkan motornya untuk memeluk sahabatnya itu Viswan yang biasa dipanggil dengan Gotsi. Taram sempat bertanya apakah Gotsi menyalipnya dengan mobil mewah tadi, tapi Gotsi mengaku tidak memiliki mobil. Meski begitu, Taram tetap bahagia bisa bertemu dengan Gotsi lagi. Setelah sampai di sekolah, Gotsi langsung tenggelam dalam kenangan. Kedatangan Gotsi membuat teman-teman yang lain merasa terkejut. Mengingat baru kali ini Gotsi menghadiri reuni setelah hilang kabar selama 15 tahun lamanya. Mereka pun berpelukan saling melepas rindu. Gotsi menanyakan kabar Raja Ram yang terlihat tidak di lokasi. Gotsi sangat rindu dengan sahabat itu yang diyakini telah menjadi ilmuwan besar. Tidak berserang lama, Raja Ram datang, tapi Raja Ram sudah menjadi mayat. Semua orang sok melihatnya. Tidak ada yang pernah menyangka acara reuni akan membawa kepedihan. Ibu Raja Ram datang untuk melihat putranya. Sang ibu meminta Gotsi untuk membangunkan Raja Ram. Tolong minta dia dibangunkan. Dia bilang akan menjadi ilmuwan hebat, ujar Ibu Ram. Gotsi menanyakan kepada Raghava
tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Rupanya Raja Ram pindah ke kota untuk mewujudkan impiannya menjadi ilmuwan. Tapi semua usahanya sia-sia. Raja Ram pun sangat malu dengan dirinya sendiri. Ibunya sudah bekerja keras selama 25 tahun untuk membiayai pendidikannya. Ternyata pendidikan dan gelarnya tidak berguna. Untuk bisa menghasilkan uang, Raja Ram yang berpendidikan tinggi rela menjadi buruh bangunan di tempat bapak kosnya bekerja. Raja Ram sendiri tidak pernah membayangkan hidupnya akan menjadi buruh kasar. Sejak dulu Raja Ram dikenal cerdas dan cekatan. Dia mampu menciptakan sepeda bertenaga surya. Raja Ram juga pernah meraih medali emas dalam Olimpiade Sains. Itulah yang membuatnya dipanggil ilmuwan. Kenyataan hidup sangat menyakitkan. Raja Ram merasa tidak memiliki harapan lagi untuk menjadi orang sukses. Raja Ram memilih untuk mengakhiri penderitaan batinnya dengan melompat dari atas gedung. Cerita Ragapa tentang Raja Ram membuat Gotsi menangis. Begitulah nasib buruk Raja Ram yang juga dialami oleh kebanyakan orang. Gelar sarjana yang diraih dengan susah payah menjadi sangat tidak berguna. Contohnya saja yang hadir dalam reuni. Banyak dari mereka yang bergelar sarjana teknologi, tapi justru bekerja sebagai agen asuransi jiwa, peternak, dan lain-lain. Siswa yang dulu selalu juara kelas juga tidak menjadi apa-apa. Dia hanya bekerja sebagai tutor di sebuah pusat pelatihan. Apalagi yang otaknya biasa-biasa saja. Banyak dari mereka menjadi sarjana pengangguran. Ragapa sendiri bergelar sarjana teknologi, tapi gelar itu tidak bisa membuatnya mendapatkan pekerjaan. Ragapa terpaksa membuka warung makan. Kenapa nasib kita seperti ini? Kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, ujar Ragapa. Dengan itu Gotsi pun hanya diam mendengarkan mereka semua. Dia baru mengetahui nasib sahabat-sahabatnya. Gotsi kemudian mengajak semua orang untuk melakukan ritual terakhir mayat Raja Ram. Setelah proses kremasi selesai, Gotsi akan pulang. Banyak mobil mewah datang untuk menjemputnya. Semua orang dibuat heran, kaget, dan seperti tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Gotsi yang dulu tidak berprestasi di sekolah, justru telah menjadi orang yang sangat sukses. Saya akan pergi sekarang, tapi saya pasti akan kembali untuk kalian, ucap Gotsi. Setelah berada di London, Viswan menceritakan penderitaan sahabat-sahabatnya di India kepada istri tercinta Salini. Viswana telah memutuskan untuk menutup perusahaan mereka di Inggris. Viswan akan membuka perusahaan di India. Dengan begitu, ribuan sarjana pengangguran bisa mendapatkan kesempatan kerja. Salini sama sekali tidak keberatan. Dia mendukung penuh keputusan dari suaminya. Karena anak pertama mereka akan dilahirkan sebagai warga negara India juga. Saat mulai pindah ke India, mereka tinggal di semua rumah mewah di kota Irabad. Langkah pertama, Viswan mengundang sahabat-sahabatnya untuk datang ke rumah. Awalnya, Satpam tidak membiarkan mereka masuk. Untungnya Viswan cepat muncul. Viswan begitu dibanggakan oleh sahabat-sahabatnya karena telah menjadi orang yang sukses. Mereka kemudian pergi menemui para pejabat pemerintah. Rencana Viswan yang akan berinvestasi didukung penuh oleh anggota parlemen Asarati dan Menteri Keuangan Manik Rao. Mereka mengapresiasi niat baik dari Viswan yang sebelumnya menolak berinvestasi. Viswan bersama para sahabatnya memulai proyek Viswan Industri. Semua berjalan lancar tanpa kendala apapun. Sekitar 600 kor Viswan telah dihabiskan untuk konstruksi. Tiba-tiba Viswan dipanggil oleh Asarati. Viswan diminta untuk berinvestasi pada pabrik semen milik Sarati. Setelah pertemuan itu, Viswan terus ditelepon oleh orang kepercayaan Asarati yang bernama Jai. Viswan diminta segera memasukkan investasinya. Viswan pun mengirim Ragava dan yang lainnya untuk meninjau pabrik semen itu. Ternyata pabrik semen yang dimaksud hanya perusahaan palsu. Mereka menyadari investasi yang dimaksud sebenarnya uang suap. Jai datang menghampiri. Jai meminta investasi 100 kor untuk perusahaan palsu itu harus tetap dilakukan. Apabila menolak, maka proyek Viswan Industri akan terhambat ke depannya. Viswan mendatangi langsung Asarati agar tidak lagi diintimidasi olehnya. Viswan menegaskan sikapnya yang tidak akan pernah berinvestasi kepada perusahaan palsu. Sarati justru mengancam akan menghentikan proyek Viswan jika tidak mau memberikan uang suap. Sikap Viswan juga tidak takut membuat Sarati benar-benar merealisasikan ancamannya. Surat peringatan dari instansi terkait berkali-kali datang kepadanya. Pemerintah menggunakan berbagai alasan agar Viswan tidak bisa melanjutkan pekerjaan konstruksi. Untuk menyelesaikan masalah yang ada, Viswan menemui Menteri Perindustrian, Panikumar di rumahnya. Panikumar seolah-olah bersikap sibuk dan tidak ada waktu untuk meladeninya. Harapan satu-satunya adalah menemui ketua menteri. Viswan menceritakan niat baiknya datang dari London untuk membuka lapangan kerja di India. Tapi beberapa pejabat justru menjadi pengganggu karena tidak diberikan uang suap. Ketua menteri berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.
Tapi ternyata ketua menteri adalah ketua geng para pejabat korup. Ketua menteri menugaskan sekretaris negara untuk menyelesaikan masalah Fiswan agar tidak berkepanjangan. Atas instruksi ketua menteri, sekelompok preman dibayar untuk membakar pabrik Fiswan. Gotsi dan para sahabatnya tidak berdaya. Pabrik Fiswan juga disita, uang ratusan kor yang telah diinvestasikan hangus sia-sia. Ragapa dan yang lainnya meminta Fiswan kembali ke London. Mereka tidak ingin hidupnya hancur. Orang baik seperti Fiswan harusnya tidak ada di tempat mereka. Kami sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Jangan sia-siakan hidupmu untuk kami, kata mereka. Mengetahui kamu sukses saja, kami sudah bahagia. Kembalilah ke London, ujar Raghav. Fiswan tidak ingin kembali, tujuannya datang ke India bukan hanya untuk membantu mereka, tapi juga agar bisa membuka lapangan kerja bagi ribuan sarjana pengangguran lainnya. Fiswan mengajak sahabat-sahabatnya untuk melawan para koruptor-koruptor itu. Mereka menemui salah satu seorang sahabat yang berprofesi sebagai hacker. Sistem keamanan pemerintah diretas, lalu data-data penting diakses. Ketua menteri dan semua pejabat pun jadi panik. Nah, kepala petugas keamanan Anan gagal menghentikan hacker. Semua bukti kejahatan dan praktik korupsi berhasil didapatkan oleh pihak Fiswan. Untuk mengakhiri pemerintahan korup, Fiswan dan sahabat-sahabatnya pergi membawa bukti yang dimilikinya ke para pejabat tinggi atasan ketua menteri. Tapi dalam perjalanan mobil mereka ditabrak sebuah truk hingga jatuh ke jurang dan meledak. Semua orang yang ada di dalam mobil tersebut pun meninggal. Beruntung bagi Fiswan, tubuhnya sempat terlempar dan tersangkut di dahan pohon. Dalam kondisi parah, Fiswan pun melihat sahabat-sahabatnya ada di dalam mobil dan meninggoy. Fiswan sangat shock dengan kenyataan pahit itu. Lalu ia melihat Raghav masih hidup karena terlempar keluar dari mobil. Sayangnya, Raghav yang sudah terluka parah tidak sanggup untuk bertahan lagi. Dia meninggal dalam pangkuan Fiswan. Dengan perasaan hancur, Fiswan pun berjalan kaki pulang ke rumahnya di malam hari. Fiswan melihat rumahnya sudah dijaga banyak polisi. Fiswan bertanya kepada beberapa petugas kebersihan yang ada di sana. Kebetulan orang-orang tidak mengetahui Fiswan adalah pemilik rumah. Mereka berbicara jujur telah terjadi perampokan di rumah itu. Perampok membunuh pemilik rumah yang sedang hamil 9 bulan. Sungguh hati Fiswan benar-benar hancur mendengar semua itu. Dadanya terasa sesak. Koruptor itu tidak hanya telah membunuh sahabat-sahabatnya, tapi sang istri tercinta yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Padahal istrinya begitu bersemangat datang ke India untuk berbuat baik. Fiswan selesai menceritakan kisahnya. Sebelum kita lanjut, sangat sedih juga cerita dari si Gotsi ini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ternyata tidak jauh beda dengan Konoha, ketika kita berniat baik malah ditindas oleh pemerintah. Seperti belakangan ini seluruhnya disita, tapi mereka tidak menyediakan solusi untuk kita rakyatnya. Oke, kita kembali lagi ke cerita ini. Faizali sampai menangis mendengar penderitaan Fiswan alias Gotsi. Penculikan yang dilakukan Gotsi sebagai perlawanan dan pembalasan dendam atas kejahatan para koruptor seperti mereka. Gotsi tidak bisa mengandalkan hukum karena hukum berada di bawah ketiak mereka. Gotsi kemudian menunjukkan salah seorang wakil rakyat yang telah diculik, Madala, adik dari Kesava. Adik Kesava memiliki harta yang tidak seberapa. Faktanya, memiliki banyak harta yang disembunyikan atas nama orang lain. Gotsi ingin semua bukti korupsi diketahui oleh publik. Sahabatnya hackernya menyiarkan bukti-bukti itu secara live di televisi. Tapi semua saluran televisi berada di bawah kendali pemerintah. Dalam waktu singkat semua TV berhenti menyiarkannya. Di sisi lain, Anan dan pasukan khususnya telah berhasil menemukan lokasi keberadaan Gotsi di sebuah pulau. Ketua menteri memberikan perintah melalui telepon untuk meledakkannya tanpa peduli nasib Sandra. Bangunan tempat Gotsi pun hancur lebur. Faizali sangat sedih dengan akhir kisah Gotsi. I'm giving orders to blast. Okay, sir. Berbeda halnya dengan Anan yang mendapatkan pujian dari sekretaris negara. Anehnya, kartu kredit Gotsi terdeteksi baru saja memesan pizza. Anan menyadari telah tertipu. Gotsi sama sekali tidak ada di bangunan yang telah diledakkan. Gotsi dipastikan berada di pusat kota. Anan dan anak buahnya bergerak cepat ke alamat pizza yang dikirim. Kali ini mereka berhasil menemukan para sandera. Tapi mereka terlambat menyadari sudah masuk jebakannya. Anan dan semua sandera menjadi korban ledakan yang dipasang oleh Gotsi. Kemudian Gotsi pergi seorang diri ke tempat kediaman ketua menteri. Gotsi dikawal oleh drone bersenjata. Para penjaga yang ada di sana ditembak. Gerakan Gotsi benar-benar tidak terbaca.
Gotsi mulai berperang melawan para koruptor yang jumlahnya cukup banyak. Gotsi tidak segan-segan membunuh mereka. Rupanya, ada sahabat Gotsi yang sudah terlebih dahulu menyusup di kediaman ketua menteri. Gotsi diberikan bom rompi sesuai rencananya. Sahabat Gotsi yang lain bertugas memberikan data korupsi kepada Faisali. Kini Gotsi sudah mengenakan bom rompi. Pasukan keamanan tidak berani mendekat. Gotsi bisa menerobos masuk ke ruangan tempat ketua menteri dan pejabat lainnya berkumpul. Semua orang yang ada di sana jadi ketakutan. Gotsi meminta tidak seorang pun boleh bergerak dan berbicara. Mr. Vishwanath, Just shut up. Gotsi ingin para pejabat itu menjadi pendengar saja. Untuk menjadi kaya, saya rela meninggalkan kampung halaman dan negara tercinta. Saya bekerja untuk menggeluti banyak bisnis. Tapi kalian dengan mengatasnamakan pengabdian kepada masyarakat, kalian bisa mengumpulkan banyak harta dan menikmati hidup mewah, ucap Gotsi. Contohnya saja seperti ketua menteri dan anggota wakil rakyat. Harta mereka yang seharusnya bertambah hanya 1,8 kor dalam 5 tahun, tapi harta mereka justru melonjak tajam, mencapai 75 kor. Kalian tidak melayani rakyat, kalian malah menjara uang rakyat. Yap, sama seperti tempat kita ini teman-teman semua. Kita lanjut lagi. Anggota parlemen As-Sarati berusaha memberikan pembelaan. Gotsi langsung menembaknya. Manusia seperti Sarati telah membuat banyak kerusakan. Orang-orang seperti Sarati menyebabkan gelar sarjana tidak bermakna. Lebih dari 93% para sarjana bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Apabila ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, rakyat diharuskan membayar suap. Tanpa orang dalam dan suap, para sarjana akan dibuat menjadi pengangguran. Bagi Gotsi, semua orang di dalam ruangan tidak layak menjadi pelayan rakyat. Mereka juga tidak layak berada di dunia ini. Gotsi kemudian meledakkan bom rompinya. Pengorbanan besar Gotsi membuat Faisali dan semua media terkejut. Korban itu tidak sia-sia. Faisali pergi menyerahkan bukti-bukti korupsi kepada pejabat tinggi. Dengan bukti itu, para pejabat, politisi, dan siapapun yang terlibat dalam korupsi akan dihukum berat. Begitulah kisah dari Gotsi dan Faisali ini. Sangat menarik sekali teman-teman semua. Semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi kita bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang lebih baik dan jujur. Apalagi bagi pemerintah, jangan pernah untuk menyengsarakan rakyatnya, mencekik, bahkan mempermainkan segala sesuatu. Tujuannya harusnya sama-sama memberikan harapan yang lebih dan juga memberikan kehidupan yang lebih layak untuk para rakyatnya. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga film ini dapat memberikan nilai yang positif bagi kita semua. Terima kasih telah menontonnya and see you.